Gobloknya, bukan gobloknya nih, tololnya kasus tolol, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing dokter Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak Termon itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, Termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Jokowi bisa bilang, ya ijazah saya palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Ya lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy. Itu doang argumennya, muter. Tapi Termul juga berpikir, jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. No Rismond, no omon-omon. Maksudnya no Rismond, no kemon itu. Karena dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku setiap kali saya berapa hari lalu ini nih. Otak politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh Dr. Rismond tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa diurai, dianalisis untuk memeriksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu terus hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat-lawat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya ini temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio, Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan, otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja kalau kita lagi puasa? Secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dok, benar? Tidak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa.
Puasa nggak Rocky Gerung? Udah 30 tahun saya puasa. Saya bayar 3. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa, itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak semua orang yang berpuasa jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa Solo. Solo itu bukan nama kota. Nama ganti self. Solo sendiri itu. Gue mesti cari akal supaya nggak kena deli. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu keingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda? Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya, bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang, karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics, saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus, mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja tuh. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis. Jadi gobloknya, bukan gobloknya nih, tololnya kasus tolol, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak Termon itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, Termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Jadi teman-teman, saya dari awal saya anggap ini persidangan yang ngaco. Apalagi kalau kita terangkan, memang yang dituntut apa? Ijazah Jokowi bukan. Siapa yang nuntut Jokowi buktikan ijazahnya? Jokowi bisa bilang, ya ijazah saya palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Ya kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya, seorang perempuan tuh. Terjadi hubungan seksual.
Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual, benar nggak? Enggak. Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral tuh nggak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya ya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Di mana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau ada pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Nah sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi, kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy, itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi Termul juga berpikir jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih.